Om sukses pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Raja Bakso Indonesia, Ibu Yanti Juwita Reva. Jadi ingin ngobrol bagaimana bisnis Raja Bakso ya di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa Ibu Yanti. Halo Ibu, Om Halo, Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, sehat. Kabar baik ya. Selalu sehat dan Ya. selalu ceria ya. Ya, Jadi pasti. sejak kapan Ibu berbisnis bakso ya, Raja ya. Bakso Indonesia? Artinya ini sudah menggelora ini. Ya, Sejak kapan Bu? Kita Raja Bakso Indonesia itu sejak tahun 2015. 2015. Artinya ini tahun ke-6 ya? Tahun ke-6. Ya, begitu awal mulanya kita memilih Raja Bakso Indonesia sebenarnya sih karena nyoba. Ya. Karena nyoba, kita mencoba menjual satu produk. Salah satunya ada teman kita yang gini, gimana kalau saya mau buka bakso, gimana prospeknya bagus nggak gini-gini. Jadi kita coba untuk buat satu proposal untuk bikin franchise. Jadi dengan itu, lumayan jalan, banyak yang tertarik. Ternyata berkembang banyak outletnya seluruh Bali lah, sebenarnya sampai Kintamani, Bangli, dan Tabanan, sampai ke Gilimanuk. Nah, karena udah banyak menjamur, jadinya banyak yang tutup juga karena kendala mungkin modal atau apa segala macam. Nah, jadi dari situ kita berinovasi gimana caranya, karena dulu kita cuman bakso biasa aja. Kan pada umumnya kan bakso itu sama aja semuanya, sama, nggak ada yang beda. Oh, kok jualan bakso kayak gini, banyak yang bilang seperti itu. Kan semuanya bisa bikin bakso, kok bisa mau bikin franchise, siapa yang beli? Kan semuanya udah bisa bikin gitu. Banyak ya, banyak masukan-masukan dari banyak masukan dari orang, tapi kita nggak mau menyerah, kita mau jalan terus. Gimana caranya biar bisa membuat masyarakat percaya untuk produk kita. Jadi itu sampai kan di franchise kan ya? Itu Di-franchise-kan. sampai berapa franchise yang bekerja sama? udah sampai 15 ya? Di seluruh Bali? di kan? seluruh Bali. Ya. Kemudian sampai saat ini sudah berapa? Sampai saat ini masih tersisa 5. Tersisa 5, berarti yang 10-nya sudah tutup ya, dengan berbagai alasan berbagai ya? alasan. Alasan yang paling mendesak untuk ditutupnya para franchise ini? Mereka tutup itu karena pas pandemi aja. Pandemi? Pas pandemi, karena mereka kontrak mereka udah habis, nggak mau perpanjang lagi, ya udah tutup. Tapi karena itu kita membuat produk yang baru. Strategi untuk tetap bisa survive gitu ya, membuat sebuah produk baru, inovasi baru gitu ya. Dan itu produknya apa, Mbak Yanti? Seperti ini. Karena kita kan merasa orang tuh jarang ke outlet nih, jarang ke outlet, banyak yang tutup juga. Jadi mereka lebih sering beraktivitas di rumah ya. Apalagi kan pemerintah melarang untuk makan di tempat pas itu. Jadi kita buat inovasi baru untuk packing bakso biar langsung seduh kayak Indomie, instan jadinya. Jadi frozen ya? Jadi frozen. Iya, jadi sebelumnya mensuplai di berbagai cabang itu dengan kapasitas berapa? Banyak ya? Banyak. Dan itu diproduksinya di mana? Kita ada produksi di Denpasar. Jadi memang tempat produksi di pasar, kemudian baru mensuplai para tadi franchise ya, pada franchise. Selanjutnya karena sepi mungkin ya, banyak yang tutup. Banyak yang tutup juga, itu kendalanya juga. Sehingga membuat inovasi baru, frozen yang bisa langsung diseduh ya, paket komplit ya. Itu biasanya ke respon masyarakat dengan adanya inovasi baru ini bagaimana? Antusiasnya bagus banget, karena kita mencari reseller dimanapun. Contohnya resellernya di daerah Tabanan, daerah Bangli, dan seluruh Bali lah ini bisa menjual produk kita, karena kita jual murah juga. Bedanya dengan bakso lain itu, kita kan baksonya ada variannya, ada bakso keju, bakso mercon, bakso cincang, banyak variannya, seperti itu. Jadi yang membedakan dengan bakso yang lain ya. Jadi kompetitor bakso ini kan seperti yang tadi Mbak Yanti sampaikan, bahwa bakso ya sudah kebayang ya kita rasanya seperti apa gitu. Bahkan penjual bakso sangat banyak sekali gitu ya. Yang menjadi kenapa orang harus beli di Raja Bakso? Apa?
Mereka tuh karena kita jualnya murah, karena kita punya terjangkau produksi ya. sendiri. Kita ini satu porsi ini 7.500. 7.500. Kalau biasanya beli di ini 15.000. Ya, jadi lebih hemat ya. Lebih hemat. Jadi mereka lebih tertarik dengan harga, apalagi di musim pandemi keuangan orang akan menurun lah. Jadi kita buat semaksimal mungkin biar nggak terlalu mahal, bisa lah hemat Bisa buat dinikmati gitu. buat keluarga. Ya, Mbak Yanti, dengan harga yang terjangkau, bagaimana dengan kualitasnya? Ya. Tetap bisa bersaing dengan bakso yang lain atau bagaimana? Untuk kualitas kita itu sama dengan bakso lain. Yang membedakan aja karena kita adalah produksi besar. Kenapa kita bisa jual murah itu karena kita produksi besar, skala besar. Ya, ya. Jadi kita bisa nampung ayam dari Jawa, dapat lebih murah. Seperti itu. Ya, jadi dengan harga terjangkau dan Harga kualitas yang terjangkau, bagus ya. kualitas Baik. bagus. Jadi untuk memasarkan ini kan tadi menggait para reseller ya. Saat ini sudah ada berapa reseller nih kurang lebih di seluruh Bali? Di seluruh Bali kita resellernya lebih dari 200 Lebih orang. dari 200 ya. Dan itu Ya. produksinya setiap hari atau bagaimana? Produksinya setiap hari, terus juga tergantung resellernya order kapan. Kita kasih waktu H-1. H-1 minimal order. Minimal orderan. Ya. Jadi ada syarat tertentu nggak untuk menjadi seorang reseller? Ya. Ini kan di tengah pandemi seperti ini banyak juga masyarakat yang membutuhkan bisnis, lowongan Ya. pekerjaan gitu. Ada. Kita mencari reseller dulu ada pendaftarannya. Jadi ada proses ya. Awalnya kita gratis, gratis pendaftaran jadi reseller. Ya. Karena resellernya cuman sekali aja order karena gratis kan, Ya. jadinya ini nggak konsisten. Ya, tidak berkesinambungan ya. Makanya kita jadi reseller itu berbayar, berbayar sebesar 299.000. Udah dapat banner, produk juga, dan langsung sertifikat, langsung jualan. Ya, gitu. Jadi dengan kurang lebih 300.000 ya, Ya. 290 sudah mendapatkan banner, sertifikat dan juga produk. Ya, gitu. Jadi seperti itu. itu syarat untuk bisa Syarat jadi untuk reseller jadi ya. reseller. Karena kan dari awalnya kita kasih gratis itu kan nggak bisa juga konsisten. Iya. Mungkin dengan adanya pendaftaran yang ada nominalnya, mereka akan lebih semangat Lebih ya berjualan semangat ya. berjualan. Ya. Mbak Yanti, mungkin ada rencana ke depan gitu ya untuk pengembangan Raja ya. Bakso ini seperti apa? Saya ada rencana untuk memperluas produksi, karena kan produksi kita terlalu overload. Iya. Overload karena kita supply bukan hanya di franchise kita juga, kita supply di resto, hotel dan segala macam. Iya. Jadi kan mereka juga kita overload produksinya. Kita mau menambah mesin pencetak bakso. Kita juga mencari, contohnya kalau ada UMKM yang pengen bergabung, para investor juga yang bergabung, kita akan terbuka ya. sangat terbuka karena kita juga ini bisnisnya di Bali ya. Iya. Kita juga membantu UMKM juga, benar, seperti itu. Jadi besar ya keinginannya untuk bisa bekerja sama Bekerja dengan sama. UMKM yang ada di Bali Ya, gitu ya, betul. untuk sama-sama mengembangkan bisnis di Bali gitu ya. Dan Mbak Yanti, dengan adanya pandemi ini tentunya kan ini situasi sulit ya. Ya, Banyak betul. rekan-rekan bisnis yang bahkan down. Mbak Yanti ini saya lihat semangat dan bahkan banyak plan-plan yang akan dilakukan itu. Ya. Apa sih Mbak yang menjadi motivasi untuk tetap bisa semangat yang bisa disampaikan ke rekan-rekan bisnis juga? Oke. Motivasi saya adalah kita nggak bisa menunggu dari pemerintah bantuan. Ya. Kita harus terus produktif di musim pandemi. Karena kan di musim pandemi ini malah omset saya menaik. Justru naik. Grafiknya dulu seperti ini, sekarang grafiknya segini. Selama pandemi. Selama justru, pandemi meningkat ya. meningkat. Iya. Karena kita berinovasi. Berinovasi. Kita buat produk-produk yang mungkin bisa diterima di masyarakat. Iya. Jadi kita harus tetap antusias. Gimana caranya untuk bisa mengembangkan, bagaimana bisa orang percaya dengan produk kita. Iya. Intinya jalin kepercayaan aja. Iya. Intinya jalin kepercayaan kepada dan pelanggan terus, juga. ya, terus berinovasi Terus ya. berinovasi. Ya, karena memang mungkin di situasi sulit ketika stuck Ya. tidak ada inovasi itu membuat kita berhenti gitu Ya. ya. Tapi
tidak dengan Mbak Yanti ya, terus Tidak. mengembangkan ya. Terus mengembangkan. Malah di musim pandemi kita harus buat yang baru, Iya. yang beda dari yang lain, karena lebih karena beda dari yang lain itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Jadi tentunya ada tantangannya Mbak Yanti. Apa sih tantangan yang selama ini atau kesulitan yang selama ini dilakukan selama Oke, berinovasi? kesulitan banyak, pasti banyak. Tapi kita nggak mungkin langsung menyerah begitu aja ya. Betul. Kesulitannya adalah di berbanyak sih kayak izin gitu kan. Iya, iya. Kita mesti harus memperkuat izin juga Iya, karena iya. kita frozen food juga. Iya, benar-benar. Itu aja sih dari pemerintah, mungkin dipermudah untuk izinnya, dipermudah untuk Ya, izin. sekaligus yang ingin disampaikan kepada pemerintah itu. Pemerintah sekaligus untuk dipermudah izin bagi UMKM seperti ini, apalagi di musim pandemi benar-benar untuk tidak dipersulit lah kitanya. Ya, Jadi seperti itu. Sudah mendapatkan izin juga ya, izin halal juga untuk Raja Bakso ini. Dan banyak inovasi yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang dimana banyak para pembisnis down gitu ya, tapi tidak untuk Mbak Yanti dan rekan-rekannya tentunya dan tim ya untuk tetap terus berinovasi dan mengembangkan Raja Bakso ini. Dan ini kan Raja Bakso Indonesia gitu ya. Ingin ada keinginan untuk mengembangkan ke seluruh Indonesia atau memang mau ke Bali saja? Ingin sekali. Ingin ke Indonesia, ingin Ingin nasional sekali. ya, kancah nasional. Nasional aja dulu ya. Pernah berpikir internasional, Iya. tapi jangan dulu. Ya, bertahap ya, bertahap. Mimpi Mimpinya boleh boleh, ya? tapi bertahap dulu. Iya, iya, iya. Kita sih udah ada rencana buka di Jakarta dan Medan, cuman kendalanya masih belum, maksudnya izin kita masih belum kuat untuk keluar kota. Jadi kita memperluas di Bali aja dulu. Nanti kalau udah izinnya kuat untuk keluar kota bisa. Ya. Jadi Mbak Yanti ini yang menguasai pasar bakso di Bali ya saat ini. Dan rencananya juga akan ke Indonesia gitu ya. Jadi ini memang produknya ya. Jadi berinovasi yang sebelumnya mensuplai ke tempat franchise, kemudian restoran, hotel juga ya. Dan saat ini berinovasi menjadi frozen. Jadi memberi kemudahan ya kepada para customer gitu ya. Dan juga justru peminatnya makin tinggi. Peminatnya makin tinggi. Ya, Mbak Yanti mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terutama yang di rumah ya, untuk seperti apa di tengah pandemi ini terus semangat. Ya, untuk masyarakat Bali aja ya, masyarakat Bali, terutama ibu-ibu yang berumah Yang orang di rumah saja. yang di rumah saja, ayo kita buat inovasi baru. Bukan hanya di bakso, Ya, banyak yang bisa dilakukan untuk kita menghasilkan menghasilkan uang gitu ya. Untuk tetap bisa Untuk tetap produktif dan di musim pandemi. memperbaiki perekonomian Ya, Baik Mbak Yanti, terima kasih banyak ya informasinya. Sehat-sehat, semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan selalu sehat. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Mbak Yanti, owner dari Raja Bakso Indonesia. Demikian bisnis Bali sekali ini. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.